dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam segmen kali ini tentang firman Tuhan, saya tentu akan mendasari di dalam kebenaran firman Tuhan, karena saya tidak mau berbicara atas dasar logika, pengalaman atau lainnya. Itulah sebabnya hari ini kita akan baca di dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Bunyinya seperti ini. Saya akan baca buat saudara. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, dan janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan sangat jelas kepada saya dan saudara. Dikatakan melalui Nabi Amos, Tuhan berfirman, Tuhan bernubuat melalui Nabi Amos bahwa kita harus mencari Tuhan. Bahkan 2 kali berturut-turut dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Persoalannya adalah, biasanya saya dan saudara mencari Tuhan ketika kita punya maksud, ketika kita ada tujuan, ketika kita punya masalah baru kita datang cari Tuhan. Ketika kita sudah terjebak hutang, terjebak karena di PHK, usaha hancur, pabriknya kebakar, ada masalah, kena sakit penyakit, kena corona, kena kanker, kena DP, ada masalah keluarga, rumah tangga, anak-anak, istri, suami bermasalah, barulah kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dan kita katakan sambil menangis, sambil air mata bercucuran, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kasihanilah hamba-Mu. Itulah manusia. Saya dan saudara seperti itu, mencari Tuhan ketika punya sesuatu masalah. Saudara, itu bukan cari Tuhan, itu kepepet namanya. Itu karena sudah kejebak, sudah tidak bisa lagi apa-apa. Ketika kita mengalami kesenangan, di saat kita masih dalam sukacita, kesehatan yang prima, usahanya jalan baik-baik, kita lupa sama Tuhan. Tidak pernah kita mencari Tuhan. Justru hari Minggu kita pakai untuk pergi ke tamasya, kumpul keluarga, bertemu sama teman-teman yang lain. Kita lupa sama Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau mendorong kita semua untuk mencari Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan mencari Tuhan bukan waktu kita masalah saja, tetapi di saat kita senang, di saat kita susah, dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, carilah Tuhan. Dikatakan jangan cari Gilgal atau jangan cari Betel, karena itu akan binasa, akan lenyap. Saudara yang terkasih, kalau kita mencari manusia, mencari kekuatan, mencari solusi seperti apa yang kita miliki, pengalaman kita, dengan kemampuan kita, saudara, kita akan binasa, kita akan lenyap, justru kita akan gagal. Ketika saudara cari manusia, manusia mengecewakan kita, saudara akan kecewa. Manusia dapat berubah, manusia dapat melupakan apa yang kita, kebaikan kita. Manusia akan meninggalkan kita, manusia akan melakukan hal-hal yang membuat kita semakin kecewa. Tuhan tidak pernah menolak saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Carilah Tuhan. Sekali lagi saya mendorong saudara-saudara yang melihat segmen ini, mari cari Tuhan dalam kondisi apapun, maka kita akan selamat. Dia akan memberikan kita kesehatan, Dia akan memberikan kita sukacita, penghiburan, kebahagiaan. Segala yang kita butuhkan, Dia akan berikan kepada kita, karena Dia Tuhan yang baik. Dikatakan bahwa carilah Tuhan maka engkau akan mendapatkan, ketuk maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapatkan, minta maka engkau akan diberikan. Ini janji Tuhan dan Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Mari kita cari Tuhan, tinggalkan cara-cara kita yang lama. Motivasi kita tinggalkan. Kita cari Tuhan dengan takut dan gentar.
Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui segmen ini saya akan berdoa buat saudara-saudara yang terkasih, yang senantiasa melihat tayangan ini, yang senantiasa melihat channel ini, supaya saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Jika saudara punya masalah, jika saudara punya persoalan, keluarga, rumah tangga, sakit penyakit, terpapar oleh corona, atau DB, atau penyakit apapun, mungkin saudara sedang ada di rumah sakit, saudara sedang dalam kemelut masalah keluarga, ekonomi, saudara angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dada, dan saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi saudara-saudara kekasih Tuhan yang senantiasa melihat channel ini Tuhan, channel kabar baik. Mereka yang sedang punya masalah dan persoalan, baik sakit penyakit maupun keluarga, ataupun usaha yang semakin hancur. Tuhan, hamba berdoa Engkau Allah yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup memulihkan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Berikanlah pekerjaan bagi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, nyatakan kuasa dan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah pendengar dan penjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian yang biasa melihat tayangan ini. Doa saya tetap menyertai saudara dimanapun saudara berada. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom.